problem kita saat ini bukan ilmu, bukan kurangnya ilmu, tapi kurangnya adab. Perhatikan apa yang disampaikan oleh seorang guru, yang disampaikan oleh kiai. Perhatikan betul, karena ini bagian dari adab. Jadi ketika guru, kiai baru mengaji, kita dengarkan, kita perhatikan betul. Jangan sampai guru atau kiai sedang mengaji, kita malah di bawah meja begini, koyo-koyo ngematke gitu kan. Kembali lagi di Lumpang Channel, masih dengan tempat yang sama, yaitu Sedulur Lele, tetapi dengan suasana yang berbeda. Kemarin berdiri, sekarang ya biar lebih enak duduk nggih. Saya. Oke, kita lanjutkan masih dengan tema yang sama, yaitu tentang adab. Yang awal kita udah bahas tentang adabul mu'alim, atau orang yang menyampaikan ilmu. Yang kedua yaitu adab fi nafsih, kepada diri sendiri. Yang selanjutnya adalah adab ma'al ustadz, adabul ma'al ustadz, yaitu adab kepada guru, kepada seorang ustadznya. Mungkin langsung saja, tidak usah menunda-nunda. Ada 6 poin, 6 poin G. Ya, insya Allah. Ada 6 poin. Mungkin langsung saja, monggo Kiai Haji Agus Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabati Lumpang Channel rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adabul muta'alim, ya Mas Amir ya. Adab, ya. Secara keseluruhan adab seorang santri lah. Nah, kebetulan pada materi kali ini yaitu adab seorang santri kepada guru. Nah, disebutkan di dalam kitab Taisirul Kholaq, ya, disebutkan dalam kitab Taisirul Kholaq itu paling tidak ada 6. Ada 6 adab seorang santri kepada gurunya. Nah, yang pertama, ayat takida anna fadlu akbar min fadli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhah. Jadi adab yang pertama adalah adab tentang sebuah keyakinan. Ya, keyakinan seorang santri. Apa yang harus diyakini oleh seorang santri adalah seorang santri harus meyakini bahwa seorang guru itu mulia adanya. Bahkan seorang guru kemuliaannya melebihi dari orang tua. Karena apa? Kalau orang tua itu hanya memberikan atau apa ya istilahnya mengasuh untuk badannya saja. Nah, tetapi seorang guru yang diasuh bukan badannya saja, tetapi yang diasuh adalah ruhnya, ruhnya, jiwanya. Bahkan beberapa pesantren gitu, seorang kiai itu tidak hanya ruhnya saja, tapi badannya juga iya. Wah, madang dicukupi, ya kan, dimasak, ya, itu kan yang dicukupi tidak hanya ruhnya saja, tetapi badannya saja. Artinya apa? Keutamaan seorang guru itu lebih tinggi daripada orang tua. Nah, ini perlu ditanamkan betul bagi seorang santri, supaya apa? Supaya dia benar-benar bisa menghayati setiap ilmu yang diberikan oleh guru kepadanya. Nah, jadi ini penting karena ini dasar. Nah, dasar. Jadi di hati ini harus ditoto tenan gitu ya. Jangan sampai nganggep alah guru yang menyampaikan tulisan apa-apa. Jangan seperti itu. Baik guru yang ada di pondok pesantren maupun di sekolah biasa gitu. Betul. Kalau kita tahu sahabat Ali, ya kan? Sahabat Ali itu dawuh, walau ayah hanya 1 ayat saja aku diberikan ilmu oleh seseorang, maka aku siap menjadi hambanya, aku siap menjadi budaknya. Nah, artinya apa? Ini kemuliaan seorang guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-khudu'u amamah. Al-khudu'u apa istilahnya? Memiliki sopan santun ketika berada di depannya. Ketika sang guru, kiai itu lewat, kita kebetulan berhadapan dengannya, kita harus harus yang sopan. Entah menunduk, ya, salaman,
Tapi kalau sekarang kita salaman kayak rawleh ya. Corona. Masih jaga jarak gitu. Jadi menunduk gitu kan. Nah, itu yang penting apa? Ketika berhadapan langsung dengan guru itu harus sopan. Makanya kalau di pesantren-pesantren kita tahu kadang yai lenggah di mana, kemudian santri mau sowan saja tidak berani jalan. Timpuh, ya kan? Atau melaku ngesot. Kalau semisal seperti itu memang terjadi di masyarakat umum, bagus banget. Itu luar biasa. Tapi karena memang sebenarnya harus seperti itu, gitu kan. Tapi udah jarang ya. Kalau itu kita lihat di masyarakat umum, itu kalau gurunya lewat, walaupun guru TPA sih. Iya. Guru TPA, ya bukannya menyepelekan, tapi memang dasarnya kan TPA, benar-benar TPA. Betul. Tapi kok di depannya malah ya petentengan malah. Nah itulah pentingnya. Maka ini salah satu adab. Maka memang kita pahami betul bahwa problem kita saat ini bukan ilmu, bukan kurangnya ilmu, tapi kurangnya adab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal julusu fi darsih bil adab. Duduk dengan baik, duduk dengan tenang, duduk dengan adab di dalam majelis. Ini udah tenang belum, Pak? Ya udah tenang, ojo ubah-ubah berarti. Di dalam majelis. Artinya ketika kita di dalam majelis pembelajaran, ngaji, duduk dengan tenang, dengan baik, dengan sopan. Kemudian wa husnul idghai ila ma yaqul. Perhatikan apa yang disampaikan oleh seorang guru, yang disampaikan oleh kiai. Perhatikan betul. Karena ini bagian dari adab. Jadi ketika guru, kiai baru mengaji, kita dengarkan. Kita perhatikan betul. Jangan sampai guru atau kiai sedang mengaji, kita malah di bawah meja begini. Koyo-koyo ngematke gitu kan, tapi pegangan HP. Nah, itu berarti tidak memperhatikan. Nah, itu bagian dari transfer ilmu itu dengan kita tenang dan memperhatikan. Kalau kita tidak koyone tenang, tapi tidak memperhatikan, maka transfer ilmunya akan nyasar. Bahkan pernah juga dijelaskan, itu ada salah satu imam tuh sampai takut membunyikan alat tulisnya. Betul. Ballpointnya. Iya, karena apa? Takut mengganggu. Mengganggu konsentrasi. Ya, mengganggu konsentrasi. Bila itu mengganggu sang kiai, kiai yang seharusnya akan menyampaikan ilmu sampai A, B, C, D, Z, akhirnya yang disampaikan hanya A dan B saja. Kira-kira yang rugi siapa? Ya, muridnya. Yang muridnya, ya kan? Jadi kiainya juga kurang totalitas. Karena apa? Yang mendengarkan, santrinya tidak memperhatikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tarkul mizah. Tarkul mizah yaitu ora geguyon. Ketika dalam majelis, usahakan kita jangan bercanda. Baik bercanda dengan temannya, bercanda apalagi bercanda dengan kiainya yang sudah tidak bercanda yang sudah tidak pada koridor adab gitulah. Istilahnya kalau kayak guyon biasa, istilahnya yang masih wajar, no problem. Tetapi kalau guyon dengan kiainya, dengan guyonan yang sama dengan guyonan antar teman, itu sudah nggak pas gitu kan. Biasanya nyeluk koncone, "Weh, piye, Jo?" Mosok gurune ya dingonokke. Nah, ini tidak pas. Karena itu akan sangat mengganggu sekali dalam keberkahan ilmu kita dari guru-guru kita. Kemudian wa alla yamdaha ghairuhu minal ulama bihadrati makhafata ayyafhama ustadu annahu yadummu. Jangan sekali-kali kita menyebut nama ulama lain, kiai lain di hadapan guru kita. Membandingkan dengan kita langsung bicara kepada guru kita. Contoh begini, kita bertanya kepada guru kita, "Maaf Yai, kalau hukumnya seperti ini bagaimana ya Yai?" Kita sudah bertanya. Kemudian sang kiai menjawab. Sudah dijawab. Nah, ketika sudah dijawab, kemudian kita begini. Kata dia tuh gini. Kata Pak Yai yang itu jawabannya nggak seperti ini. Nah, apalagi seorang kiai tidak dibandingkan dengan kiai yang lain, tapi dibandingkan dengan Mbah Google. Loh, nyun sewu Yai.
panjenengan kok jawab ngoten? Padahal Mbah Google Jawabannya ngene. Mbah Google mboten ngoten niku gitu. Nah, ini tambah ini repot tambah ya. melenceng ini. Adabnya nggak ada ini. Nah, jangan sekali-kali seperti itu. Karena apa? Itu akan menyakitkan hati seorang guru. Tapi kalau semisal di Bali, Bagaimana? ketika datang Kiai gini, kata Mbah Google itu seperti ini. Kalau Iya. kata Kiai gimana? Kalau itu beda. Kalau itu namanya adalah pertanyaan, bukan pembanding. Ya kan? Kalau pembanding adalah Kiai sudah jawab, kemudian kita membandingkan dengan Mbah Google. Oh. Tapi kalau kita bertanya dulu, Amit Sewu Yai, saya membaca artikel tulisan di Google kok seperti ini ya. Ini kebenarannya bagaimana? Nah, kalau itu kan bertanya, karena kita ingin kemabuman dari artikel ini benar atau enggak? Meyakinkan. Meyakinkan. Kalau itu nggak masalah. Tapi kalau benar-benar membandingkan dan itu menyakiti hati kiai kita, wah kacau ini. Keberkahannya tidak ada. Itu. Kemudian yang terakhir adalah Allah yasuddahul haya anisu'ali amma la ya'rif. Hindarkan dirimu wahai seorang santri, hilangkan rasa malu dari bertanya terhadap sesuatu yang kita tidak tahu. Berarti nyambung sama yang kemarin. Iya. Maka ketika kita tidak tahu, kita belum paham, kita harus tanya. Jangan malu bertanya. Karena apa? Pertemuan kita dengan seorang ustadz, dengan kiai adalah kesempatan luar biasa bagi kita. Karena kalau dengan kiai kita tatap muka, tanya jawab itu bisa. Tetapi kalau kita membaca buku, kita membaca kitab, membaca saja, ketika ada pertanyaan di benak kita, kitab tidak bisa secara langsung memberikan jawaban kepada kita. Bisa jadi yang menjawab adalah angan-angan kita yang kalau sudah sampai ilmunya nggak masalah. Tapi kalau belum sampai ilmunya, akhirnya penafsiran-penafsiran yang tidak tepat yang menghasilkan ilmu bagi kita. Hanya sesuai ekspektasi sendiri gitu. Gambaran Betul. diri sendiri. Tadi memang disesuaikan karo karepe dhewe. Nah, seperti itu. Nah, itulah beberapa hal yang berhubungan dengan adab kita seorang santri kepada para guru. Oke, terima kasih. Ya. Sahabat-sahabat di Lumbang Channel, sudahkah diri kita itu mempunyai adab atau penerapannya itu sudah sesuai dengan adab-adab yang dijelaskan tadi? Tentunya yang dijelaskan tadi mungkin banyak sekali di masyarakat kita, banyak sekali yang tidak melakukannya. Entah ketika bertemu atau berbicara atau mungkin di belakangnya. Di belakang seorang ustadz, ketika ustadz itu tidak berada dengan kita, berada dekat kita, mungkin kita sudah beda dengan adabnya. Maksudnya sering menggunjing atau ngomongin yang lainnya. Seperti kemarin, sebagai penyingkat, bagaimana sih adab yang seharusnya yang kita gunakan terhadap ustadz kita? Kalau tadi kan secara banyak terperinci, secara singkat saja. Adab seorang santri, kita sebagai seorang santri kepada guru kita, satu kuncinya. Ikroman. Ikram. Muliakan. Ya. Muliakan guru kita, keberkahan akan kita dapatkan. Muliakan guru kita, maka keberkahan akan kita dapat. Tetapi juga terus penjelasan yang pertama tadi mungkin agak kontroversial. Kalau seperti itu nanti banyak sekali orang yang memuliakan gurunya, terus sampai rumah orang tuanya malah dilupakan. Bukan seperti itu. Takarannya bukan terus kalau sama orang tua terus ngeyel, enggak. Secara pasti orang tua juga harus seperti itu kan ya. Betul. Setidaknya harus lebih tinggi gurunya. Seorang guru. Karena tadi seorang guru itu memang benar-benar mendidik, membentuk dari badan secara fisik dan dalam jiwa. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita sambung untuk kedepannya yang terakhir, yaitu membahas tentang apa? Adab seorang santri kepada teman-temannya. Kepada teman-temannya, kepada teman sebaya, adabnya seperti apa? Tunggu untuk video selanjutnya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.